Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan, yaitu konsep keselamatan pasien. Jadi keselamatan pasien merupakan aspek yang krusial yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap tindakan asuhan keperawatan. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan aktif dan mendalam mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan keselamatan pasien dalam praktik sehari-hari dalam asuhan keperawatan, dan jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama atau mungkin berbagi pengalaman yang relevan dengan topik pada pertemuan kali ini. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pasien Safety adalah untuk menerapkan pasien safety atau keselamatan pasien dalam praktik keperawatan. Nah, pada sesi yang pertama ini ada 10 hal mendasar mengenai pasien safety yang akan kita bahas. Dengan mempelajari materi pada pertemuan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dari definisi, kemudian mengenali pentingnya prinsip keselamatan pasien, mengidentifikasi komponen keselamatan pasien, serta mengetahui dan menerapkan sasaran keselamatan pasien yang dapat meningkatkan keselamatan pasien dalam berbagai situasi klinis. Nah, selain itu, kita juga akan membahas bagaimana standar pasien safety dan langkah dalam mengembangkan budaya keselamatan pasien di lingkungan kerja. Selain itu, kita akan membahas komunikasi antar anggota tim dan kebijakan yang mendukung pasien safety, serta cara monitoring dan evaluasi pasien safety. Nah, semoga dengan pemahaman yang baik, kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman dan efektif. Oke, dari gambar ini bisa kita lihat itu adalah salah satu potret ruangan yang ada di rumah sakit. Kemudian di sebelah kiri ada artikel yang bisa diakses di Joint Commission. Ini adalah akreditasi internasional. Oke, di situ disebutkan bahwa rumah sakit adalah tempat di mana pasien datang untuk mendapatkan perawatan dan penyembuhan. Ya, saya rasa semua setuju bahwa kalau kita ke rumah sakit, sebagian besar datang ke rumah sakit adalah untuk mendapatkan perawatan. Karena ada sesuatu yang perlu diobati, butuh penyembuhan. Nah, dengan begitu, kalau dilihat dari slide bahwa rumah sakit juga terdapat di rumah sakit, kita bisa melihat banyak terdapat jenis obat, jenis pemeriksaan, prosedur. Kemudian di sana juga banyak jumlah pasiennya banyak, staf rumah sakitnya juga besar, banyak. Nah, ini merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan rumah sakit ini aman dan terlindungi bagi baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang ada dalam rumah sakit tersebut. Nah, meningkatkan keamanan dan keselamatan di rumah sakit dapat mengurangi risiko kesalahan medis, mencegah terjadinya infeksi nosokomial atau sekarang kita kenal dengan AIDS, dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan. Nah, selain itu, dengan memenuhi standar kualitas dan meningkatkan efisiensi operasional, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang lebih baik, lebih efektif bagi pasien. Nah, hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak yang berada di layanan kesehatan. Oke. Nah, dari sini bisa kita pahami tadi banyak hal yang dapat terjadi di rumah sakit. Ini adalah beberapa hal yang terlaporkan berkaitan dengan contoh
contoh insiden keselamatan pasien yang dilaporkan. Nah, ini yang dilaporkan, yang insiden-insiden yang dilaporkan. Kalau di slide bisa dilihat sejak tahun, di situ ada tahun 2020 ya, di situ ada beberapa kejadian atau insiden, nanti kita lebih mengenalnya, mulai dari salah memasukkan lembar konsul pasien. Jadi lembaran konsul pasien itu salah letakkan, salah masuk ke pasien yang lain. Kemudian kesalahan dalam pemberian obat dan terapi, kasa yang tertinggal saat operasi, alat ventilator yang tidak berfungsi, sampai dengan ada pasien yang melarikan diri. Jadi kalau kita lihat dari kejadian-kejadian tersebut, sangat membahayakan pasien dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, penting bagi kita pahami bersama bagaimana memberikan jaminan keselamatan pada pasien saat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk dapat menerapkan pelayanan yang aman untuk keselamatan pasien adalah dengan memahami apa itu keselamatan pasien. Nah, jadi keselamatan pasien ini diatur dalam undang-undang yang terbaru tahun 2023 dan juga Permenkes di nomor 308 dan nomor 11 di tahun 2017 tentang keselamatan pasien, di mana keselamatan pasien itu merupakan suatu kerangka kerja yang berupa kegiatan terorganisasi untuk membangun budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan risiko, mengurangi bahaya yang dapat dihindari, menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, serta mengurangi dampak ketika terjadi insiden pada pasien. Jadi keselamatan pasien dalam Permenkes 2017 juga dijelaskan sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam pemberian asuhan pasien. Sistem ini mencakup penilaian risiko, identifikasi, serta pengelolaan risiko pada pasien, pelaporan dan analisis insiden, pembelajaran dari insiden yang terjadi beserta tindak lanjutnya, serta penerapan solusi untuk mengurangi risiko dan mencegah cedera akibat kesalahan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya. Jadi keselamatan pasien itu karena diatur oleh undang-undang dan Permenkes, maka harus dilaksanakan di seluruh fasienkes yang ada di Indonesia. Oke. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit itu membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi pasien safety itu adalah bebas dari cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan. Oke, sampai di sini paham ya apa yang dimaksud dengan keselamatan pasien. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengapa penerapan pasien safety itu penting. Jadi keselamatan pasien sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pertama, mengurangi risiko kesalahan medis. Ya, jadi kesalahan medis yang dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian, dengan menerapkan langkah-langkah keselamatan pasien, risiko kesalahan ini dapat diminimalkan. Kemudian mencegah terjadinya infeksi. Infeksi yang bagaimana? Infeksi terkait perawatan kesehatan atau istilahnya sekarang adalah Healthcare Associated Infection atau HAIS, atau dulu kita kenal dengan istilah infeksi nosokomial. Infeksi yang terjadi pada pasien
selama proses perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang inkubasi penyakitnya itu terjadi atau tidak terjadi saat pasien pertama masuk rumah sakit. Jadi bukan alasan pasien itu dirawat, justru inkubasinya itu tidak terjadi saat pasien pertama masuk rumah sakit. Oke. Jadi itu didapatkan ketika pasien dirawat. Jenis HIS yang dapat terjadi di rumah sakit antara lain adalah infeksi aliran darah terkait saluran sentral, infeksi saluran kemih terkait dengan pemasangan kateter, infeksi situs bedah, dan ventilator atau pneumonia yang berkaitan dengan pemasangan ventilator. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi standar kualitas. Jadi karena diatur oleh undang-undang, maka ada tuntutan seluruh pelayanan kesehatan itu menerapkan patient safety untuk memberikan kualitas yang baik. Jadi, rumah sakit harus memenuhi berbagai standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan oleh regulasi dan badan akreditasi untuk memastikan keselamatan pasien. Nah, ini memerlukan bagian penting dari kepatuhan terhadap standar yang sudah diatur. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah efisiensi operasional. Yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang aman dan terorganisir dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Ini berarti perawatan yang lebih cepat dan lebih efektif untuk pasien, dapat menurunkan length of stay pasien. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan pasien. Nah, pasien yang merasa aman, terlindungi selama perawatan cenderung memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap rumah sakit dan tenaga medis. Nah, ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Jadi pasiennya itu menjadi loyal. Dengan meningkatkan keselamatan pasien, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang lebih baik, lebih aman, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi tenaga medis. Keselamatan pasien adalah fondasi dari pelayanan kesehatan yang berkualitas dan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk kesembuhan pasien. Oke. Kemudian dari pemahaman sebelumnya dapat diketahui bahwa tujuan patient safety adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan di rumah sakit, dan terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Secara internasional, kita mengenal IPSG atau International Patient Safety Goals. Atau kalau di Indonesia lebih familiar kita dengan istilah sasaran keselamatan pasien. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya apa itu sasaran keselamatan pasien. Oke. Jadi prinsipnya patient safety itu meliputi kesadaran dan tanggung jawab. Yang pertama, jadi semua tenaga kesehatan harus sadar dan bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan pasien. Yang kedua, pelaporan dan pembelajaran, yaitu mendorong pelaporan insiden dan penggunaan data untuk pembelajaran dan peningkatannya. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan dan transparansi. Apa maksudnya? Oke. Pasien dan keluarga berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait keselamatan selama melakukan perawatan. Kemudian yang terakhir, prinsipnya adalah mencegah kesalahan. Jadi harus mengembangkan sistem dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mencegah kesalahan sebelum terjadi. Komponennya apa saja? Nah, di dalam Permenkes nomor 1691 dijelaskan bahwa komponen-komponen dalam patient safety antara lain adalah kebijakan keselamatan pasien,
Jadi rumah sakit harus memiliki kebijakan yang jelas, komprehensif mengenai keselamatan pasien. Kebijakan ini harus mencakup standar prosedur operasional yang diikuti oleh seluruh staf dalam pelaksanaan pelayanannya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan tentang keselamatan pasien, termasuk bagaimana mengidentifikasi risiko, pelaporan insiden, penerapan praktik keselamatan yang efektif. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sistem pelaporan insiden. Rumah sakit harus memiliki sistem yang memfasilitasi pelaporan insiden keselamatan pasien secara tepat waktu dan tanpa adanya sanksi. Oke. Mekanisme pelaporan insiden tanpa takut akan hukuman. Sistem ini penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keselamatan pasien. Jadi maksudnya di sini tanpa hukuman itu bukan berarti kalau salah tidak diberikan tidak menerima konsekuensinya, bukan seperti itu, tapi bahwa setiap kejadian itu harus dilaporkan. Nah, jangan sampai orang itu nggak melaporkan insiden karena takut bahwa dirinya akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari rumah sakit. Kalau seperti itu jadinya nanti nggak laporan kalau ada apa-apa. Maka itu harus dijamin pelaporan yang baik oleh rumah sakit, dibangun sistemnya. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan pasien dan keluarga pasien dan keluarganya harus dilibatkan secara aktif dalam upaya keselamatan pasien, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Edukasi mengenai hak-hak pasien dan praktik keselamatan juga harus diberikan. Edukasi ini tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarga dalam menjaga keselamatan selama masa perawatan. Kemudian yang kelima adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini harus digunakan untuk mendukung keselamatan pasien. Contohnya misalkan dalam sistem identifikasi pasien, rekam medis elektronik, kemudian pelaporan insiden. Jadi teknologi ini membantu dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang keenam, pengelolaan risiko. Jadi pengelolaan risiko ini merupakan komponen penting dalam keselamatan pasien. Rumah sakit harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Jadi keselamatan pasien harus dipantau, dievaluasi secara terus-menerus melalui audit, survei, pengumpulan data. Jadi evaluasi ini penting untuk meningkatkan praktik keselamatan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan pasien. Penggunaan metode ini memastikan bahwa setiap komponen dalam fasilitas kesehatan bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang aman. Yang terakhir, prinsip komponennya adalah komunikasi efektif. Oke, jadi komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan efektif antar semua tim kesehatan itu merupakan kunci untuk memastikan keselamatan pasien. Nah, ini contohnya adalah penggunaan teknik komunikasi SBAR. Mungkin pernah dengar Situation, Background Assessment, dan Recommendation untuk mengurangi risiko miskomunikasi. Komunikasi yang baik antara staf merupakan kunci untuk mencapai keselamatan pasien. Hal ini mencakup komunikasi terbuka antar unit, antar disiplin dalam fasilitas kesehatan untuk memastikan setiap anggota tim memahami peran mereka dalam menjaga keselamatan pasien. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas khusus untuk komunikasi yang efektif. Nanti kita juga akan praktik bagaimana melakukan komunikasi dengan metode SBAR tadi. Oke, nah ini yang perlu kita semua hafalkan dan pahami terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Ada 6 sasaran keselamatan pasien.
diatur di dalam Permenkes. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Jadi di sini sasarannya adalah untuk memastikan setiap pasien diidentifikasi dengan benar untuk menghindari kesalahan identitas. Hal ini dilakukan dengan menggunakan minimal 2 identitas, misalnya nama lengkap dan tanggal lahir, untuk menghindari kesalahan dalam penanganan. Makanya di gelang pasien itu, di situ ada identitas pasien, ada nama, tanggal lahir, kemudian ada nomor rekam medis, ada juga alamat yang bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi. Tadi syaratnya minimal 2 identitas yang digunakan untuk mengidentifikasi. Oke, yang kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Nah, tadi sudah sempat kita singgung. Jadi meningkatkan keakuratan dan kejelasan komunikasi antar tenaga kesehatan. Kalau kemarin di komunikasi keperawatan sudah belajar bagaimana komunikasi dengan pasien dan keluarga. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan. Jadi tidak hanya perawat dengan perawat, tapi perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi memastikan komunikasi antara petugas kesehatan itu dilakukan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu, terutama dalam penyampaian informasi kritis tentang kondisi pasien. Salah satu contohnya adalah dengan mengulang instruksi lisan untuk memastikan akurasi informasi. Nah, itu nanti kita pelajari tekniknya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Mengelola penggunaan obat-obatan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Menerapkan langkah-langkah khusus untuk mengelola obat-obatan yang berisiko tinggi, seperti obat dengan nama dan kemasannya mirip, obat-obatan yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya itu harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan standar yang ada. Kemudian yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, operasi. Nah, itu ketika melaksanakan operasi. Jadi itu harus dipastikan bahwa lokasi operasinya tepat, prosedurnya tepat, pasiennya juga tepat. Jangan sampai ada yang salah dari salah satu itu. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan operasi dengan memastikan bahwa prosedur yang dilakukan pada pasien yang benar, lokasi tubuhnya benar, prosedurnya juga benar. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi menerapkan praktik-praktik pencegahan infeksi. Contohnya, kita harus cuci tangan dalam 5 momen itu. Kemudian penggunaan APD, sterilisasi alat medis untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Oke, kemudian yang keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Ini menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi pasien jatuh, seperti penilaian risiko jatuh pada setiap pasien, pemantauan terus-menerus pada pasien yang berisiko, serta penempatan perangkat pendukung yang sesuai. Oke. Selanjutnya adalah standar keselamatan pasien. Di sini terdapat 7 standar. Oke. Terdapat 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama adalah hak pasien. Jadi pasien dan keluarga itu punya hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Yang kedua adalah mendidik pasien dan keluarga. Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Yang ketiga adalah keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Jadi rumah sakit menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Yang keempat,
Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit harus mendesain proses yang baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor, mengevaluasi kinerjanya melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Kemudian yang kelima adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Jadi di sini pemimpin mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Kemudian pimpinan juga menjamin keberlangsungan program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program mengurangi insiden, menekan atau mengurangi insiden. Kemudian pimpinan juga harus mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Pimpinan juga mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian pimpinan juga mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik tentang keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi, rumah sakit memiliki proses pendidikan untuk pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Rumah sakit juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien. Yang terakhir standarnya adalah 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan. Jadi rumah sakit harus merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data informasi harus tepat waktu dan akurat. Gitu untuk standar keselamatan pasien. Oke, selanjutnya ini adalah penjelasan-penjelasan terkait tadi standar 1 sampai standar 7 sudah dijelaskan. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca. Kemudian kita lanjutkan untuk 7 langkah pelaksanaan pasien safety. Oke, jadi ada 7 langkahnya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi menciptakan budaya yang adil dan terbuka di lingkungan rumah sakit, di mana keselamatan pasien menjadi prioritas yang utama. Kemudian 2, memimpin dan mendukung staf, memastikan bahwa seluruh rumah sakit memiliki fokus yang kuat dan jelas mengenai keselamatan pasien dengan dukungan penuh dari pimpinan. Yang ketiga adalah mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Jadi mengembangkan sistem dan proses yang efektif untuk mengelola risiko serta mengidentifikasi potensi kesalahan yang dapat terjadi. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Maksudnya adalah memastikan bahwa staf itu memiliki kemudahan dalam melaporkan insiden, baik itu secara internal di rumah sakit maupun eksternal. Jadi ada kewajiban untuk melaporkan ke eksternal atau datanya nanti di nasional. Kemudian 5, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Jadi mengembangkan cara-cara, teknik-teknik komunikasi terbuka dengan pasien serta mendengarkan mereka sebagai bagian dari proses keselamatan. Yang keenam adalah belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Jadi di sini mendorong semua staf untuk menggunakan analisis akar masalah sebagai sarana pembelajaran dari insiden yang terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Melakukan perubahan dalam praktiknya, kemudian prosesnya atau sistemnya berdasarkan pembelajaran dari insiden sebelumnya.
Untuk apa? Untuk mencegah cedera dan meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian kriteria dari keselamatan pasien menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ada 3 hal. Yang pertama adalah identifikasi dan pengelolaan risiko. Yang kedua adalah analisis dan pelaporan insiden, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Nah, yang pertama, identifikasi dan pengelolaan risiko. Apa yang dimaksud dengan kriteria ini? Jadi, setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib menerapkan identifikasi dan pengelolaan risiko terkait keselamatan pasien. Hal ini melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelolanya. Yang kedua adalah analisis dan pelaporan insiden. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan harus memastikan melakukan analisis dan pelaporan setiap insiden dari keselamatan pasien. Jadi pelaporan ini tidak hanya mencakup insiden yang terjadi, tetapi juga analisis akar masalah untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jadi setelah analisis insiden, fasilitas kesehatan harus segera mencari solusi dan melakukan perbaikan sistem untuk mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien. Jadi penilaian atas tindakan korektif yang diambil setelah terjadinya insiden. Evaluasi terhadap dampak insiden, keselamatan pada kondisi kesehatan pasien. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah komunikasi antar anggota tim. Nah, ini ada 3 hal, briefing pratindakan, debriefing pasca tindakan, dan pencatatan dokumentasi. Jadi briefing pratindakan itu diskusi tim sebelum melakukan tindakan medis. Kalau debriefing pasca tindakan itu adalah evaluasi yang dilakukan setelah tindakan untuk menilai keberhasilannya dan area perbaikannya. Kemudian kalau yang pencatatan dan pendokumentasian adalah mencatat semua informasi penting secara rinci untuk mencegah terjadinya misinformasi. Selanjutnya, pemerintah bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan tentang keselamatan pasien. Jadi sistem keselamatan pasiennya meliputi ada asesmen risiko, di situ mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dalam berbagai situasi klinis. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan pengelolaan risiko, yaitu mengembangkan strategi untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi. Yang ketiga adalah pelaporan dan analisis insiden, di mana di sini adalah mendorong pelaporan insiden keselamatan pasien dan melakukan analisis untuk memahami penyebab serta mencari solusi untuk mencegah terulangnya insiden yang serupa. Yang keempat, kemampuan belajar dari insiden, menggunakan informasi dari analisis insiden untuk meningkatkan praktik keselamatan pasien dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Yang kelima adalah implementasi solusi, menerapkan solusi yang telah diidentifikasi untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera yang disebabkan oleh kesalahan medis. Jadi, dengan sistem keselamatan pasien yang komprehensif, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang lebih aman, lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Jadi kalau kita lihat, ya berarti harus kita buka kembali peraturan-peraturan yang terkait dengan keselamatan pasien. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan kemarin di tahun 2023 di nomor 17. Jadi Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun
tahun 2023 khususnya pasal 176. Kemudian undang-undang tentang rumah sakit. Undang-undang tentang rumah sakit nanti di pasal 43 bisa dibaca. Kemudian di Permenkes bisa dibaca nanti mulai dari yang di tahun 2011. Oke, jadi nanti untuk yang kebijakan-kebijakan silahkan dicari, di-download, dipelajari, dibaca, dipahami mana yang mengatur tentang keselamatan pasien. Nah, sebagian besar sudah disampaikan di awal tadi isinya. Kemudian selain aturan tersebut ada juga kebijakan terkait keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi rumah sakit wajib melaksanakan sistem keselamatan pasien, rumah sakit wajib melaksanakan 7 langkah menuju keselamatan pasien, rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, dan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien dilakukan melalui akreditasi rumah sakit. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang ada di rumah sakit yang mengatur implementasi dari patient safety. Kemudian kebijakan dari Departemen Kesehatan tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan, dan terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan dari kejadian tidak diharapkan atau KTD. Oke, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di pasal 45 ayat 1 di situ disebutkan rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Jadi ini ketika ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau pasiennya melakukan penolakan tindakan, tidak setuju dilakukan asuhan, ya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 di pasal 45 ini. Dengan prasyarat harus sudah dilakukan penjelasan yang komprehensif terhadap pasien. Jadi ada hak pasien yang harus dipenuhi juga. Oke. Selanjutnya monitoring. Terakhir ini kita bahas terkait dengan monitoring dan evaluasi pasien safety. Jadi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dijelaskan bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien dilakukan dengan peningkatan mutu internal dan eksternal serta pengelolaan risiko dan pelaporan. Jadi peningkatan mutu internal dan eksternal yaitu setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk peningkatan mutu internal dilakukan melalui pengukuran dan pengelolaan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, serta manajemen risiko. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan risiko dan pelaporan itu Fasiankes wajib menerapkan standar keselamatan pasien melalui identifikasi, pengelolaan risiko, serta pelaporan dan analisis insiden. Hal ini juga mencakup penerapan solusi untuk mencegah kejadian yang merugikan pasien. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan tim keselamatan pasien. Di sini rumah sakit wajib membentuk tim keselamatan pasien yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap insiden keselamatan pasien. Jadi tim harus melakukan investigasi, analisis akar masalah, kemudian memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa yang di masa mendatang. Dan yang keempat adalah pelaporan dan evaluasi insiden. Setiap insiden harus dilaporkan, dievaluasi secara berkala. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab insiden, mengevaluasi pelaksanaan tindakan korektif, kemudian memastikan bahwa tindakan pencegahan telah diimplementasikan secara
efektif. Nah, itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada keselamatan pasien. Ya, jadi itu yang harus kita pahami bersama, dipelajari kembali hal-hal mendasar terkait dengan keselamatan pasien. Jadi demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan pertemuan di sesi pertama ini. Untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan konsep-konsep atau hal-hal yang sudah disampaikan kali ini. Kita akan lanjutkan melalui sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.